Selamat pagi, siang, dan malam para penonton yang saya hormati. Kali ini saya, Fairuz Latifino, melalui video monolog ini akan menjelaskan mengenai hidropolitik dan keamanan ekologis penguasaan Cina atas hulu Sungai Mekong sebagai bagian dari ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional. Daripada makin penasaran, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Berbeda dengan konten audiobook yang telah saya buat sebelumnya, kali ini kita akan membahas kasus yang lebih dekat di kawasan kita, yaitu di ASEAN. Kita akan melihat bagaimana bendungan-bendungan yang dibangun oleh Cina di hulu Sungai Mekong berdampak ke negara-negara tetangga seperti Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, hingga Vietnam. Sebagai konteks, Sungai Mekong adalah salah satu sungai terpenting di Asia Tenggara dengan panjang lebih dari 4.350 km yang mengalir dari dataran tinggi Tibet di Cina, melewati beberapa negara, dan berakhir di Laut Cina Selatan. Sungai ini bukan cuma aliran biasa, lebih dari 60 juta orang bergantung padanya untuk air bersih, pertanian, dan perikanan. Permasalahan mulai muncul karena bendungan-bendungan tersebut tidak hanya berfungsi untuk kebutuhan energi, tetapi juga memberikan kemampuan bagi Cina untuk mengatur aliran secara signifikan, baik dengan menahan maupun melepaskannya sesuai dengan kebutuhan domestik. Dampaknya, negara-negara hilir mengalami perubahan pola aliran yang tidak menentu, seperti kekeringan di satu waktu dan banjir di waktu yang lain. Kondisi ini menciptakan ketergantungan yang tinggi tanpa diimbangi dengan kontrol, sehingga memunculkan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas. Dengan demikian, isu ini tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan dinamika kekuasaan di kawasan. Setidaknya ada 3 dampak nyata yang saya catat di sini, yaitu keamanan air, keamanan pangan, ekosistem, dan ekonomi. Kita bahas dari yang pertama dulu. Dilansir dari Radio Free Asia pada tahun 2019, wilayah hilir Sungai Mekong mengalami kekeringan terparah selama lebih dari 50 tahun. Yang menjadi sorotan, kondisi ini terjadi bukan semata-mata karena faktor alam, melainkan diduga kuat dipengaruhi oleh penahanan air di bendungan-bendungan hulu Cina. Meskipun pada saat yang sama, wilayah hulu justru memiliki cadangan air yang melimpah. Akibatnya, permukaan air di beberapa wilayah turun drastis hingga mengganggu distribusi air bersih, irigasi pertanian, dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemampuan air di kawasan tersebut tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kondisi alam, tetapi juga keputusan pengelolaan air di tingkat hulu. Keamanan pangan. Di keamanan pangan, berdasarkan laporan dari Reuters, pembangunan bendungan di sepanjang aliran Mekong menyebabkan penurunan drastis jumlah sedimen yang mengalir ke wilayah hilir. Sedimen ini sebenarnya sangat penting karena membawa nutrisi yang menjaga kesuburan tanah, khususnya di wilayah delta seperti Vietnam yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi dunia. Tercatat jumlah sedimen yang sebelumnya mencapai sekitar 143 juta ton mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan di beberapa titik mencapai 81%. Dampaknya, pertanian menurun, kualitas tanah memburuk, dan pangan masyarakat menjadi semakin rentan. Hal ini menunjukkan bagaimana perubahan aliran sungai dapat berdampak langsung terhadap sektor pangan di kawasan. Lalu di ekosistem dan ekonomi, menurut laporan Stimson Center, perubahan pola aliran air akibat bendungan juga berdampak besar pada ekosistem sungai, terutama terhadap populasi ikan. Pada tahun 2019, hasil tangkapan ikan di beberapa wilayah seperti Kamboja dilaporkan menurun drastis hingga 80-90%. Penurunan ini disebabkan oleh terganggunya siklus alami sungai, termasuk pola migrasi dan reproduksi ikan yang sangat bergantung pada perubahan debit air musiman. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara ekologis, tetapi juga secara ekonomi, karena jutaan masyarakat di sepanjang Mekong menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Ketika hasil tangkapan menurun, pendapatan masyarakat juga ikut terdampak, bahkan memicu peningkatan kerentanan ekonomi di kawasan tersebut. Kita akan menggunakan teori non-traditional security, water security, dan coercive diplomacy.
Dalam non-traditional security, melalui kasus ini, kita dapat melihat bahwa ancaman terhadap suatu negara tidak harus selalu berkaitan dengan militer atau hard power, melainkan dapat datang dari aspek yang tidak kalah serius. Pembangunan bendungan yang dilakukan oleh Cina nyatanya memberikan ancaman nyata dengan dampak yang luas. Tidak ada peluru yang ditembakkan, tetapi krisis air, krisis pangan, dan kerusakan lingkungan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di wilayah hilir Sungai Mekong. Dalam water security, kasus ini menunjukkan bahwa air merupakan sumber kekuatan karena menjadi komponen utama penunjang kehidupan manusia. Ketergantungan negara-negara hilir pada Sungai Mekong sekaligus menciptakan kerentanan karena kontrol terhadap aliran tersebut berada di tangan pihak yang berada di hulu. Posisi Cina yang mampu memengaruhi aliran air hingga ke wilayah hilir pada akhirnya menciptakan ketimpangan struktural dalam akses terhadap sumber daya air. Di coercive diplomasi, dalam konteks ini, kontrol Cina terhadap Sungai Mekong juga dapat dipahami sebagai bentuk diplomasi koersif. Tanpa menggunakan kekuatan militer secara langsung, penguasaan terhadap sumber daya strategis seperti air memberikan leverage yang signifikan dalam hubungan internasional. Negara-negara hilir yang bergantung pada aliran sungai tersebut cenderung berada dalam posisi yang lebih berhati-hati dalam mengambil sikap politik karena adanya potensi dampak terhadap stabilitas domestik mereka. Dengan demikian, air tidak lagi sekedar kebutuhan dasar, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kekuasaan yang dapat digunakan untuk memberikan tekanan secara tidak langsung. Kasus Sungai Mekong menunjukkan bahwa di era modern, sumber daya seperti air dapat menjadi faktor penentu dalam hubungan internasional. Bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kekuasaan, ketergantungan, dan stabilitas kawasan. Pada akhirnya, isu ini mengingatkan kita bahwa keamanan tidak selalu datang dari kekuatan militer, melainkan juga dari bagaimana suatu negara mengelola dan mengontrol sumber daya yang paling mendasar dalam kehidupannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.